Madhab Bung Karno. Bolehkah kita mengikuti madhab Bung Karno? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Hola netizen yang tersayang, lama tidak bersuara, akhirnya pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang atau Syekh Al Zaitun muncul ke publik. Bukannya memberi klarifikasi, namun pernyataan terbarunya justru menggemparkan media sosial karena mengaku bermadhab Bung Karno. Dikutip dari channel YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang secara gamblang menyebutkan bahwa pesantren Al Zaitun bermadhab kepada Bung Karno. Alasannya dikarenakan madhab Soekarno lebih nyaman dan tentram, khususnya saat melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri yang baru-baru ini heboh soal saf laki-laki dan perempuan bercampur jadi satu. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang madhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno, karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi orang-orang madhab Syafi'i, kok sampean madhab Soekarno itu gimana? Meskipun ada yang menanggapi berbagai macam komentar dan pendapat di media sosial, kata Panji Gumilang, yang mengetahui hanya malaikat, setan, dan iblis. Sedangkan untuk di dunia nyata, semuanya yang mengetahui hanya manusia. Jadi harus ditampilkan setentram mungkin dan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, Panji Gumilang juga mengatakan dalam bidang pembangunan ekonomi bangsa, dirinya menyatakan berpegang teguh pada madhab Presiden kedua, yakni kepada Jenderal Soeharto. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mazhab Bung Karno. Ini guys, kalau orang bodoh disuruh mimpin ya, gila-gila. Orang bodoh disuruh mimpin jadi kayak gitu. Dasar sesat Syekh Panji Gumilang. Bahaya guys, jadi kita harus cerdas ya, apalagi di akhir zaman ini. Kita harus cerdas memilih ulama, memilih pesantren mana yang harus kita pilihkan untuk kerabat kita, anak kita, keluarga kita. Pokoknya harus cerdas. Jangan jadi santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, karena secara mayoritas masyarakat Indonesia bilang kalau Pondok Pesantren Al Zaitun itu sesat. Iya guys, sesat. Karena ya yang viral-viral itu kemarin-kemarin tuh, yang sholatnya renggang-renggang, terus juga soft imamnya juga kayak ada pengawalnya gitu tuh, antara dua orang ya. Iya. Pondok Pesantren Al Zaitun yang dikenal sesat oleh masyarakat Indonesia saat ini, tahu gak pendirinya siapa? Ya, AS Panji Gumilang, atau biasa dikenal dengan sebutan Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang ini pernah bersekolah atau jadi santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dan berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah, tapi kok punya aliran mazhab Soekarno, mazhab Soekarno. Kita kenal lah mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, sama Maliki ya. Tapi ini jadi 5 mazhab gitu. Itu mazhab Soekarno. Masih nggak habis pikir sih. Mazhab Soekarno. Nggak sekalian aja ya pakai mazhab PDIP, pakai mazhabnya. Satu ayat yang mungkin harus kita perhatikan adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ahli zikir, tanyakan kepada yang ahli jika kalian tidak mengetahui. Jadi mazhab-mazhab dalam dunia Islam itu banyak sebenarnya. Ada mazhabnya Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i, Ibnu Jarir At-Tabari, Daud Al-Zahiri, Sufyan Ats-Tsauri, dan banyak macamnya. Hanya saja yang masyhur, yang populer, yang terkodifikasi dengan jelas secara rinci sampai pemahaman-pemahamannya, ajaran-ajarannya kepada kita itu cuma 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kalau mau mengikuti, ikuti yang 4. Adapun mazhab Soekarno, mazhab Soeharto tidak termasuk ya, apalagi dalam hal agama tidak boleh ikut di luar 4 mazhab. Adapun kalau masalah politik, kebangsaan, pembangunan, monggo-monggo saja. Tapi kalau urusan masalah sholat Idul Fitri, misalkan sholat Jumat, atau masalah-masalah ibadah, ya ikuti 4 mazhab yang jelas-jelas bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Mazhab Soekarno, mazhab baru.
Mungkin kita bahas sedikit ya, kenapa Pondok Pesantren Al Zaitun bisa bermazhab Soekarno dan menerapkannya di Pondok Pesantren Al Zaitun sampai viral di kejadian Idul Fitri kemarin. Disclaimer, ini pendapat gua ya. Yang pertama, karena pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun sangat ngefans dengan sosok Insinyur Soekarno, baik itu pikirannya ataupun tindakannya gitu. Di sisi lain juga beliau pernah bertemu dengan Insinyur Soekarno, sampai-sampai berimajinasi berdialog dengan Insinyur Soekarno setelah beliau wafat. Gue juga secara pribadi belum ngefans sama Insinyur Soekarno. Siapa sih yang gak ngefans? Mungkin gue bisa masuk mazhab Soekarno kali ya. Aduh. Yang kedua, lagi-lagi soal saf laki-laki dan saf perempuan. Insinyur Soekarno merupakan sosok yang sangat memperhatikan hak-hak perempuan. Dibuktikan dengan adanya Kongres Perempuan tahun 28 yang bertujuan untuk membebaskan belenggu adat istiadat yang telah berabad-abad membelenggu hak-hak perempuan gitu, sehingga perempuan bisa melangkah lebih maju seperti laki-laki. Di sisi lain juga Insinyur Soekarno pernah walk out di forum Muhammadiyah karena dalam forum tersebut adanya tabir pemisah antara laki-laki dan perempuan. Insinyur Soekarno sangat tidak sepakat dengan adanya tabir tersebut. Beliau beranggapan adanya tabir tersebut akan mencederai hak-hak perempuan. Nah, setelah kejadian itu, Insinyur Soekarno diwawancarai, kurang lebih seperti ini. Bung, betulkah engkau walk out dari forum Muhammadiyah? Insinyur Soekarno menjawab, betul, saya walk out dikarenakan adanya tabir pemisah antara laki-laki dan perempuan. Saya tidak sepakat akan hal tersebut dikarenakan mencederai hak-hak perempuan. Saya juga telah memperingati panitia forum tersebut untuk menghilangkan tabir dan disepakati oleh Muhammadiyah. Di sisi lain juga saat sholat Id Muhammadiyah tanpa adanya tabir. Akan tetapi kenapa pada saat forum tersebut adanya tabir yang membuat saya kecewa? Ditanya lagi nih, Bung, bukankah ada perintah antara laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan? Dijawab lagi sama Insinyur Soekarno, ya betul adanya perintah tersebut. Ditanya lagi nih, Bung, bukannya tabir merupakan suatu ikhtiar untuk perintah tersebut? Dijawab lagi sama Insinyur Soekarno, bisa jadi seperti itu, akan tetapi ikhtiar tersebut tidak ada dicontohkan secara nyata oleh Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi nih, terus bagaimana kira-kira solusi untuk hal tersebut? Insinyur Soekarno menjawab, yaitu dengan menjarakan antara laki-laki dan perempuan, atau menempatkan laki-laki di depan ataupun perempuan di belakang sesuai dengan dicontohkan Rasulullah. Nah, udah jelas nih dalilnya, mazhab Soekarno. Nah, kenapa kemarin saat sholat Idul Fitri satu doang yang di depan? Kalau misalnya kita merujuk pada dalil ini, berarti secara nggak langsung banyak dong, harus banyak perempuan yang di saf depan, gak cuma satu doang. Nah, ini bisa berstigma, masyarakat stigma bahwa saf yang di depan itu merupakan yang mempunyai kuasa dan jabatan. Terus yang ketiga, yaitu tentang akan dijadikannya perempuan sebagai khotib, tidak habis fikri di luar Naila, gitu kata-kata netizen di kolom komentar. Mungkin ini bisa dijawab oleh alim ulama yang ahli dalam hal tersebut, atau mungkin netizen ada dalil tersendiri untuk jawaban ini. Tapi ingat, debat tetap pakai adab. Madhab Bung Karno. Bolehkah kita mengikuti madhab Bung Karno? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, naqala Ibnu Shalah al-ijma'a. Ibnu Shalah mengutip ijma', mengutip kesepakatan para ulama, ala annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah, bahwa para ulama sepakat tidak boleh taklid, tidak boleh mengikuti selain imam 4 madhab. Jadi harus mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu madhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Harus mengikuti salah satu dari imam 4 madhab itu. Walaupun ada orang alim sekalipun, orang keilmuan agamanya sangat tinggi, itu tidak boleh dijadikan imam madhab. Karena para ulama mengetahui bahwa orang sekarang itu tidak ada yang kealimannya melampaui menandingi imam 4 madhab. Tidak ada yang selevel dengan imam 4 madhab dalam kealimannya, dalam syarat-syarat yang memenuhi sebagai mujtahid mutlak. Jadi wajib mengikuti salah satu dari imam 4 madhab. Ay hatal amala li nafsihi. Bahkan untuk digunakan referensi amal untuk diri sendiri itu tidak boleh menggunakan selain 4 madhab tadi.
fadlan anil qadha'i wal fatwa, apalagi digunakan untuk menghukumi suatu masalah dan untuk difatwakan kepada umat. Tidak boleh menfatwakan kepada umat kaul dari selain 4 mazhab. Tidak boleh menggunakan peraturan pondok, peraturan negara atau apapun selain dari ijtihad dari 4 mazhab tadi. Nah, apalagi sekarang yang viral itu menggunakan mazhab mantan presiden. Nah, itu aneh-aneh saja ya. Kayak presiden itu wajib kita taati sebagai ulil amri. Undang-undangnya yang tidak bertabrakan dengan aturan agama wajib kita ikuti, tapi tidak boleh dijadikan sebagai imam mazhab karena bukan kapasitasnya. Sebagai mujtahid saja tidak masuk, apalagi sebagai imam mazhab. Jadi ya jangan aneh-aneh, jangan membuat kegaduhan yang tidak perlu. Itu menunjukkan tidak tahunya tentang ilmu, tidak ketahuan tentang mazhab.